Tadi saya sepakat dengan Mr. Sindu ya, cuman dulu dengan banyaknya buku kita bro, ya itu kita jadi lebih kuat ya. Rebitan banting ya. Kalau dulu kan, kalau sekarang mungkin anak-anak nih sudah bawa buku segitu banyaknya sudah kesakitan mungkin ya. Nah kalau menurut saya itu yang pasti pertama AI. Memang kehadiran AI ini atau artificial intelligence ini memang bukan untuk menggantikan para guru. Bukan menggantikan para pengajar, tapi mereka ini dibantu. Karena AI ini adalah tools, ChatGPT itu tools. Halo Sobis, selamat datang di Join Talk Just on Indivis Talk. Hari ini kita akan membahas topik menarik terkait dengan dunia pendidikan dan teknologi. Nah, hari ini kita bersama para pakar dari EduCourse bersama Mas Vicky dan Mas Sindu. Selamat datang, Mas Afif. Selamat datang, Mas. Terima kasih. Mungkin untuk awal silahkan memperkenalkan diri sebagai apa di EduCourse. Silahkan Mas Vicky. Oke, halo teman-teman Sobis ya namanya ya. Sobat Indibis, perkenalkan nama saya Vicky Apriko. Jadi saya selaku Head of Regional 2 Jateng DIY untuk educourse.id dan rekan saya. Halo semuanya, perkenalkan saya Sindu. Jadi saya di EduCourse ini sebagai teacher, tetapi side quest saya sebagai teacher juga saya sebagai full stack developer juga. Oke, baik. Terima kasih Mas Vicky, Mas Sindu. Hari ini luar biasa ya, kabarnya baik kan? Alhamdulillah baik. Berkesempatan hadir di sini, kita akan membahas terkait dengan dunia pendidikan dan teknologi. Karena EduCourse sangat dekat dengan itu ya. Betul sekali. Mungkin dari awal, Mas Vicky itu bagaimana sih bergabungnya ceritanya di EduCourse kayak gitu? Iya, kalau saya sendiri sih, Mas Afif ya, pertama-tama itu memang saya anaknya itu senang ngajar sebenarnya. Karena saya punya prinsip hidup nih. Prinsip hidup saya adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baiknya manusia itu kan yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, menurut saya kebermanfaatan itu yang paling dekat itu di dunia pendidikan. Makanya ketika ada penawaran dari EduCourse itu saya tertarik dan tertantang gitu untuk join ke sana. Dan memang kebetulan juga saya kuliahnya juga teknik informatika atau IT ya, dunia teknologi. Jadi coba deh gitu. Jadi awalnya saya freelance dulu di tahun 2022 selama kurang lebih 6 bulan 7 bulan. Di bulan Juni itu saya join EduCourse sebagai awal mula itu staff di operasional untuk ya sebagai guru seperti itu, dan lambat laun jadi naik manajer operasional di pusatnya EduCourse, terus juga sempat mengurus kurikulumnya EduCourse juga ketika itu, hingga setelah saya sudah kurang lebih 2 tahun di BSD Tangerang Selatan, itu dipindah tugaskan ke Semarang. Nah, saat inilah posisi saya sekarang ini. Sebagai Head of Regional 2. Ya, sebelum ke Head of Regional 2 juga ya, pertama megang area Semarang aja sih gitu. Jadi ini Mas Vicky sudah bekerja sesuai passionnya. Alhamdulillah seperti itu. Jadi mulai dari suka mengajar, suka teknologi, terus kemudian ada opportunity untuk gabung EduCourse, mengajar, memberikan manfaat bagi orang lain. Luar biasa sekali Sobat Indibis. Ini adalah sebuah perjalanan Mas Vicky selaku Head of Regional 2 dari EduCourse. Mungkin Mas Sindu mau menambahkan perjalanannya? Ya, kalau saya mungkin kurang lebih sama ya. Kalau ditarik benang merah ke belakang itu memang saya juga sebenarnya backgroundnya dari IT juga, informatika. Terus kemudian memang saya ini suka belajar dengan teknologi gitu. Kayak contohnya, cara membuat sistem keuangan seperti apa sih gitu. Terus akhirnya saya bisa nih
dari situ belajar membuat sistem saya sendiri. Nah setelah itu akhirnya saya berpikir apakah saya bakalan sampai situ saja, kalau sudah paham, sudah bisa membuat sistem bagaimana. Akhirnya ya sudah, kayaknya sepertinya kalau ilmu ini ditularkan ke orang-orang itu bakalan membawa manfaat juga nantinya. Dan juga itu kayak membawa kepuasan tersendiri ke saya kalau bisa membagikan ilmu ke orang lain seperti itu. Apalagi sampai yang kita ajarkan itu mencapai titik suksesnya juga begitu ya. Betul sekali. Itu menjadi suatu kebanggaan yang priceless seperti itu. Oke, terima kasih dari Mas Hindu. Kira-kira kalau terkait dengan EduCourse nih Mas, sebenarnya EduCourse itu lahir memberikan solusi atau apakah ada tantangan yang dihadapi oleh pendidikan, kemudian EduCourse itu lahir memberikan solusi tersebut? Ya, EduCourse kalau dari yang saya dengar-dengar juga ya, cerita dari CEO saya itu memang awalnya itu lahir dari apa ya, kepedulian terhadap pendidikan di Indonesia. Gitu. Jadi kami di tahun 2020 itu CEO kami dan juga founder kami Bapak Permata dan Ibu Mutiara itu pulang dari Korea Selatan. Oh, dari Korea. Dari Korea Selatan itu ingin juga mengabdi kepada bangsa Indonesia gitu ya, khususnya di bidang pendidikan. Akhirnya membawa sebuah pembelajaran kurikulum yang namanya itu adalah STEM, Science, Technology, Engineering, and Math. Jadi di Korea Selatan itu pembelajaran STEM itu sudah diajarkan sejak dini, sejak tingkat pendidikan paling dasar, seperti itu. Pulang ke Indonesia mau mengimplementasikan STEM ini, tapi dengan apa? Dengan bungkus apa? Gitu kan. Variasinya banyak. Kalau hanya kita berbicara tentang STEM itu kan terlalu luas. Apa nih yang jadi fokus atau main produknya gitu ya. Jadi main produknya kita bungkus dengan pembelajaran coding, dengan pembelajaran robotik, pembelajaran bahasa Inggris, English STEM gitu ya, Korean STEM seperti itu. Jadi ada embel-embel STEM-nya karena itulah yang membedakan dan belum ada ketika itu di Indonesia. Seperti itu. Luar biasa. Jadi STEM ini merupakan adopsi pendidikan atau pengajaran dari Korea, terus kemudian dibawa ke Indonesia seperti itu ya. Karena di sana dari kecil, mungkin bahkan dari TK atau PAUD mungkin kalau kita itu sudah diajarkan coding begitu ya Mas ya? Ya, lebih tepatnya ke pembelajaran STEM-nya. Jadi STEM ini di sana pun nggak harus dibungkus dengan coding, gitu. Jadi dia belajar sains, membuat sebuah karya gitu ya. Project gitu ya. Apa misalkan perahu gitu. Di situ kan dipelajari tenaganya seperti apa dari barang-barang bekas. Itu. Jadi kalau kita sekarang punya program namanya STEMagination ya, betul ya. STEMagination. Contohnya apa yang kemarin kita bikin itu? Contohnya kemarin kita belajar membuat robot. Nah, itu dari situ kita belajar banyak hal tuh, dari S-nya, science-nya. Kita belajar tenaga penggeraknya dari robot itu nanti, cara kerja dinamo itu seperti apa, itu diajarkan. Dan itu untuk tingkat SD ketika itu kita bekerja sama dengan kafe untuk tempatnya. STEMagination ini kita jalankan di Semarang, yaitu membuat robot, namanya robot apa kemarin kita bro? Robot apa ya? Kalau di BSD sih sebutnya Ecobit ya. Ya intinya itu dari barang bekas. Dari barang bekas gitu, stick es krim, kardus, seperti itu. Saya pikir sudah langsung bahan mekanikal. Enggak. Tapi pembelajaran STEM-nya lah di situ. Mereka bisa belajar engineering. Jadi gitu. ada pondasi logika dasar yang dibangun. Betul sekali. Karena memang pada dasarnya pembelajaran STEM itu ya memang kalau di stem.org penyelenggara STEM ini itu ketika diajarkan memang kita disuruh untuk memanfaatkan barang-barang sekitar. Gitu, memanfaatkan barang-barang sekitar, dibuat sebuah karya atau modul ajar gitu ya. Tujuannya untuk anak-anak dengan karya tersebut, dengan pembelajaran tersebut tuh
ilmu IPA misalkan dengan ilmu teknologi atau engineeringnya itu nyambung. Jadi dengan satu kita kali belajar 4 disiplin ilmu, 5 disiplin ilmu sampai ada artnya, gitu kan? Itu mereka dapat anak-anak. Nggak kita belajar matematika aja gitu. Belajar coding aja gitu. Itu uniknya itu Mas, seperti itu. STEM. Implementasinya bahkan sampai art gitu. Betul, sampai art. Kan mereka bikin robotnya dilukis tuh. Iya. Ya, itu seneng banget mereka itu. Udah fun, terus kemudian bisa belajar teknologi sekaligus. Nah, ini menarik sekali Sobat Indibis. EduCourse ini sebenarnya kalau tadi sudah disampaikan oleh Mas Vicky, mungkin kan itu implementasi di pembelajarannya begitu. Nah, sebenarnya kita kembali ke EduCourse-nya itu, apakah EduCourse itu sebenarnya market atau calon pelanggannya itu sebenarnya siapa sih? Apakah orang tuanya ataukah guru-guru di sekolah atau sekolah itu sendiri gitu? Ya, memang kalau kita bicara skema bisnis ya, kita jalan di 3 skema. Kita jalan ke B2C, business to client, kita langsung ke orang tua dengan cara membuka kelas reguler gitu ya, seperti les-lesan gitu. Itu bisa online, bisa offline. Terus juga kita B2B2C, B2B2 atau B2B atau B2B2C, itu kita ke sekolah, sekolah ke murid. Oke. Gitu. Jadi kita jualan ke sekolah nih misalkan bahasanya ya. Jualan ke sekolah, sekolah mau lempar lagi ke muridnya silakan, atau mau pakai dana yang sudah ada di sekolah itu silakan. Seperti itu. Dan juga kita B2B juga dengan pemerintah gitu kan, untuk dana CSR dengan beberapa macam yayasan gitu kan, untuk dana CSR di sekolah-sekolah underprivileged seperti itu. Jadi ada beberapa mekanisme atau opsi pilihan, ternyata tidak hanya khusus sekolah, tapi ternyata bisa juga ke klien, maksud saya ke orang tua, terus kemudian juga bisa ke B2B-nya ke government Bisa ke instansi pendidikan, seperti itu. Bisa. Oke, menarik sekali Sobis, banyak hal yang ditawarkan oleh EduCourse. Nah, sebenarnya inovasi atau apa ya istilahnya, penemuan apa yang ditawarkan oleh EduCourse ke luar, ke market, ke pelanggan, sehingga mereka itu menarik. Saya harus join untuk bergabung ke EduCourse itu apa Mas? Yeah. Yang diunggulkan itu apa? Jadi aku mulai dari pengenalan EduCourse dulu ya. Jadi educourse.id itu merupakan platform pendidikan untuk siswa K12 gitu ya. Apa itu siswa K12 itu untuk siswa-siswa yang memang dari bawah gitu, tingkat dasar sampai tingkat atas gitu. Seperti itu. Terus juga kita memang memiliki teknologi untuk pembelajarannya, teknologi AI, teknologi AR gitu ya, untuk mereka belajar. Jadi contohnya seperti ini. Contoh EduCourse itu punya sebuah aplikasi gitu ya, aplikasi pembelajaran berbasiskan AI untuk belajar bahasa Inggris dan Korea. Itu bisa di-download di Play Store, tinggal ketik educourse.id kalau di Play Store. Kalau di website namanya Bulan Bahasa ya, Bulan Bahasa AI. Bulan Bahasa AI itu buatan kami sendiri untuk anak-anak yang memang mau belajar bahasa itu ya, bahasa. Itu harus berarti subscribe dulu. Subscribe dulu ke sana. Terus juga tadi pertanyaannya tujuan keunggulannya ya. Jadi kami itu memang memiliki teknologi learning content management systemnya itu basisnya AI seperti itu. Terus juga ketika pembelajaran gitu ya, ketika pembelajaran itu banyak kita sebut mungkin ya kompetitor kami gitu, atau vendor-vendor lainnya itu tidak menyediakan yang namanya learning management system gitu. Jadi hanya datang les gitu ya, belajar, tidak modulnya atau videonya itu tidak dikasihkan gitu. Ada yang seperti itu. Nah, kalau kami itu kan punya namanya learning management system.
learning management system itu di mana di dalam kelas gitu ya, selain ada gurunya juga ada modul pembelajarannya dan juga video pembelajarannya. Seperti itu. Terus juga produk unggulan kami yang saat ini di tahun 2025 itu kami memiliki sebuah physical computing pertama di Indonesia yang kita sebut namanya adalah EduBit, robot EduBit gitu ya. Dimana robot EduBit ini sebuah tools atau alat hasil dari kerjasama kita educourse.id dengan ITB. Seperti itu. Mungkin ini sejalan dengan pertanyaan saya selanjutnya sebenarnya. Jadi itu cara EduCourse untuk memastikan bahwa teknologinya atau inovasinya itu mudah digunakan untuk siswanya begitu ya? Ya betul. Jadi selain teknologinya itu mudah digunakan karena kan memang open access ya, atau bahasanya apa sih? Open source ya, gampang diakses oleh siapapun karena basisnya kan internet, itu website. Itu sih gambaran teknologinya mudah digunakan seperti itu. Baik, menarik sekali tadi perjalanannya Mas Vicky dan Mas Sindu di EduCourse. Nah, menurut Mas Vicky dan Mas Sindu, ini tren apa sih yang menarik terkait dengan dunia pendidikan, tren teknologinya? Oke, karena saya yang sering berinteraksi gitu ya dengan murid, itu yang paling kerasa mungkin ada top 2 kalau dari saya. Yang pertama itu dari AI. Mungkin siapa sih dari kita yang nggak kenal sama yang namanya ChatGPT gitu ya? Itu sangat berpengaruh sekali nih dalam kegiatan belajar mengajar. Salah satunya itu dari sisi siswa sendiri sangat membantu untuk menemukan alternatif solusi atau saran gitu dari ketika siswa mengerjakan soal atau sebuah proyek begitu. Kalau dari sisi pengajar sendiri itu juga membantu kita. Dari sisi misal pembuatan RPP, kemudian rencana pembelajaran, dan lainnya itu sangat terbantu lah. RPP itu apa, Mas? Rencana pembelajaran ya bro? Rancangan rencana pembelajaran. Terus yang kedua itu mungkin teknologi e-learning. Kalau mungkin kita dulu yang generasi VOC gitu ya, itu mengerjakan pilihan ganda itu masih pakai buku LKS itu ya, yang berem itu. Pilihan ganda masih disilang. Nah ini dengan adanya LMS itu siswa jadi nggak perlu bawa buku banyak-banyak gitu kayak tas tentara gitu berat. Nah kita bisa akses semuanya by LMS. Terus kuis pilihan ganda pun juga sudah dikemas menjadi lebih menarik sehingga itu menarik minat siswa untuk belajar gitu ya bro ya. Dan juga dari LMS tersebut juga kita bisa akses nggak hanya satu materi, tapi beberapa materi lainnya pun juga bisa. Apakah di proses pembelajaran dalam EduCourse itu siswa sudah tidak menggunakan paper lagi? Atau semuanya? Pasti sudah paperless, karena kalau kami main produknya itu kan selain di pembelajaran bahasa asing, itu main produknya di coding dan robotik itu sudah menggunakan device. Terus juga saya kembali ke tren tadi ya, menurut saya ya. Kalau menurut saya itu tadi saya sepakat dengan Mr. Sindu ya. Cuman dulu dengan banyaknya buku kita bro, ya itu kita jadi lebih kuat ya. Lebih tahan banting ya. Kalau dulu kan, kalau sekarang mungkin anak-anak nih sudah bawa buku segitu banyaknya sudah kesakitan mungkin ya. Nah kalau menurut saya itu yang pasti pertama AI. Memang kehadiran AI ini atau artificial intelligence ini memang bukan untuk menggantikan para guru, bukan menggantikan para pengajar, tapi mereka ini dibantu. Karena AI ini adalah tools, ChatGPT itu tools, Gemini itu tools gitu loh, alat mereka untuk membantu sistem pendidikan atau pembelajarannya lebih lancar gitu ya. Terus juga tadi sudah disebutkan RPP, bikin modul ajar, bikin assessment, kuis, penilaian itu semuanya bisa dibantu sama ChatGPT. Saya sempat ngisi workshop juga jadi pemateri di SMK Bismillah namanya, itu di Serang Banten.
Ya guru-guru saya bantu itu. Bu, Pak, sudah ada teknologi yang namanya AI. Nah, salah satu toolsnya adalah ChatGPT. Gitu. Ternyata dari ChatGPT itu bisa membantu para guru untuk menyiapkan pembelajaran lebih baik, membuat modul ajar yang menarik, inovatif gitu ya di kelas. Jadi tidak melulu textbook, tidak melulu metode ceramah gitu ya, tapi sudah ada animasi, sudah ada game, sudah ada ide-ide yang sangat banyak lagi seperti itu. Terus yang kedua itu ada teknologi namanya IoT. IoT. Teknologi IoT itu tadi sudah saya sebutkan, Edukos pun punya. Internet of Things. Ya, Internet of Things itu kan intinya bagaimana sebuah internet gitu ya dengan device kita itu bisa nyambung, saling apa namanya terkoneksi seperti itu. Kayak mungkin yang lagi tren sekarang smart home gitu ya, smart home, matikan AC gitu kan dengan bantuan asisten virtual seperti Google Assistant, Siri juga seperti itu. Itu menurut saya teknologi yang lagi canggih juga sekarang dan Edukos tuh punya itu pembelajaran robotik IoT itu kita punya juga seperti itu. Terus yang keempat pembelajaran VR, teknologi VR dan AR, virtual reality dan juga augmented reality gitu. Nah ini VR dan AR pun Edukos punya gitu. Baru saja kemarin kita kerjasama dengan Telkom Surabaya itu mengimplementasikan pembelajaran VR AR ini di SMK Dharma Bahari Surabaya. Seperti itu. Jadi kita ajarkan ke guru bagaimana sih belajar tentang VR, belajar tentang AR itu seperti apa. Akhirnya sekarang mereka gunakan itu untuk jurusan DKV, jurusan DKV. Terus mereka sedang membuat big project nih, membuat virtual tour sekolahnya. Setiap kelas itu dibuatkan. Jadi nanti kalau PBDB gitu ya, pendaftaran sekolah, orang tua mau tahu isi-isi dalam sekolahnya, cukup dari rumah lihat dia udah bisa tur gitu ya. Jalan seperti itu. Nah, itu teknologi yang bagus juga. Terus juga ada teknologi-teknologi lainnya di luar pendidikan ya, seperti biotech, seperti keamanan siber, terus blockchain, kripto ya, Bro ya. Itu sangat-sangat banyak lagi. Keren sekali program dari Edukors ini Indibis. Jadi berbagai program atau produk juga ada di Edukors ini sudah disesuaikan dengan tren teknologinya begitu. Nah, sebenarnya ini sejalan dengan tadi sudah disampaikan juga bahwa AI atau artificial intelligence ini sangat berdampak sebenarnya Mas ke dunia pendidikan kita gitu. Bahkan tadi sudah diceritakan oleh Mas Vicky dan Mas Indu, ini bagian dari implementasi kurikulum yang diajarkan Edukors ke para siswanya seperti itu. Nah, menarik sekali. Mungkin kita lanjutkan terkait dengan program Edukors ini untuk ke depan ada apa aja nih Mas? Kemarin saya dengar ada yang gesit, kemudian ada Hackathon Kids, mungkin bisa diceritakan itu. Program ya. Jadi kita punya agenda tahunan itu namanya Kids Hackathon. Kids Hackathon itu bekerja sama dengan Pusat Prestasi Nasional, bekerja sama juga dengan Telkom, Metranet dan lain sebagainya. Itu kita mengadakan sebuah perlombaan nasional. Kemarin itu diikuti dari 38 provinsi yang mengikuti itu 3.600 siswa. Dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK seperti itu. Nah itu lombanya apa aja? Ada lomba computational thinking, jadi mereka belajar bagaimana sih logika pembelajarannya itu, critical thinkingnya itu seperti soal-soal bebas lah kalau di nasional. Terus juga mereka lomba coding, ada online dan offline-nya, dan juga itu berbagi tingkatan ya. Dibagi SD junior, SD upper gitu, SMP, SMA, SMK. Kalau tingkatannya sudah yang SMA, SMK itu mereka sudah membuat website. Kalau yang SD, SMP mereka lombanya itu membuat animasi dan game. Seperti itu. Ini yang apa tadi nama programnya Mas? Kids Hackathon. Kids Hackathon. Nah, itu program ini lombanya. Terbuka untuk umum atau
dikhususkan dari hanya peserta dari EduCourse-nya yang mitra sudah tergabung, mitranya gitu. Kalau Kids Hackathon kemarin itu kita buka untuk umum sih. Tapi memang mayoritas yang paling banyak ya pasti dari mitra-mitra kita gitu, sekolah-sekolah mitra kita. Itu pasti. Terus kemudian ada apa lagi Mas selain Hackathon Kids? Iya, jadi Kids Hackathon itu masuk ke dalam sebuah program besar sebenarnya. Program besar kita tuh ada 2 ya bro ya. Ada yang namanya GESID, Gerakan Sejuta Siswa Digital Indonesia, dan juga ada program yang namanya Kelas Industri atau KIDI. Seperti itu. Oke, saya mungkin bahas yang GESID-nya dulu kali ya. GESID itu kan memang awalnya diinisiasi setelah kita bermitra dengan Kemdikbud. Di tahun kalau nggak salah saya di tahun 2021. Seperti itu 2021 atau 2022 itu awal mula kita bermitra dengan Kemdikbud, kita menginisiasi program itu, Gerakan Sejuta Siswa Digital untuk implementasi kurikulum merdeka. Dengan waktu itu Mas Nadiem. Itu. Jadi ini kayak jadi milestone-nya di EduCourse ya? Iya. Mau menciptakan 1 juta siswa digital. Wah, keren sekali Sobis. Mungkin yang terkait GESID tadi ada satu lagi Mas, apa KIDI ya? Iya. Yang GESID tadi itu kan untuk SD, SMP, SMA. Gitu. Jadi memang kita fokuskan di SD, SMP, SMA ini belajar bahasa asing, belajar coding, belajar robotik, dan kita sudah punya kurikulumnya berjenjang. Jadi dari bahkan di Semarang sendiri bro ya sempat kita buka untuk TK. Betul. Ya, TK. Jadi TK Nasima. Di TK, SD, SMP, SMA. Jadi kita sampai tingkat universitas. Itu kita sudah ada kurikulumnya berjenjang. Kamu TK tuh belajar apa, SD belajar apa, sampai universitas. Itu di GESID seperti itu. Nah, kalau kelas industri atau KIDI ini berbeda karena ini merupakan sekolah vokasi ya, sekolah jurusan. Itu kita ada berbagai macam program sesuai jurusan. Biasanya kan kalau yang nyambung nih, yang berkaitan dengan kami jurusan RPL atau sekarang sebutannya PPLG. PPLG singkatannya apa itu? Itu perangkat lunak dan game. Perangkat lunak dan game. Kalau dulu kan namanya RPL, rekayasa perangkat lunak. Ada juga jurusan SIJA, Sistem Informasi dan Jaringan. Ada juga jurusan TKJ, Teknik Komputer dan Jaringan gitu ya. Intinya perangkat lunak, jaringan gitu ya, itu biasanya yang jadi hype-nya paling banyak gitu sama kita jurusan RPL. Jadi di jurusan RPL tuh ya mereka belajar membuat website, aplikasi mobile ya bro ya. Nah, mungkin teknologinya yang paling paham nih Mr. Sindu nih. Nah, mungkin gimana Mas Sindu? Mungkin mau menambahkan teknologinya yang diajarkan itu ke siswanya itu, apakah mereka langsung diarahkan untuk membuat aplikasi mobile di Android atau iOS kayak gitu? Oke, kalau kita membahas mengenai KIDI sendiri kan kenapa diperuntukkan untuk siswa SMK, karena kita itu memang tujuan utamanya mempersiapkan mereka untuk terjun ke dunia kerja ya Bu ya. Betul. Apalagi yang seperti jurusan RPL ataupun TKJ gitu kan, yang namanya teknologi kan berkembang pesat. Jadi kita mempersiapkan siswa-siswa tersebut itu bagaimana sih cara bekerja di dunia industri, terus teknologi apa yang lagi digunakan. Nah, seperti itu yang kita ajarkan. Seperti mungkin salah satu contohnya pembelajaran yang ada di SMK 8 ya Bro ya. SMK 8 Semarang itu kita ajarkan mereka yang pertama adalah algoritmanya dulu. Bahasa pemrogramannya yang digunakan di industri itu apa sih untuk membuat sebuah website? Semisal JavaScript. Oke, terus ternyata kalau membuat sebuah website dengan JavaScript itu nanti bakalan memakan waktu yang lama. Ternyata ada sebuah framework untuk membuat sistem itu menjadi lebih ringkas. Nah, framework itu kita ajarkan berbagai macam fungsi, fitur-fiturnya, dan nanti di akhir pembelajaran siswa akan dituntut
membuat sebuah website yang mana akan membawa manfaat di sekitar sekolah, misal di UMKM ataupun semacamnya seperti itu ya Bu ya. Jadi udah dikenalkan framework kayak CI kayak gitu ya, framework kayak PHP gitu kan, atau gimana Mas? Ya semacam seperti itu, tetapi lebih yang Sekarang udah lebih canggih lagi. Lebih canggih lagi. CI sama PHP kan memang standar kurikulum nasionalnya seperti itu. Masih PHP, Laravel dan lain sebagainya. Tapi dengan adanya jadi gini, menariknya kelas industri itu yang dicanangkan oleh Pak Jokowi dan Mas Nadiem ya. Itu adalah dulu kan mungkin saya juga lulusan SMK gitu ya. Dulu kita mau cari magang aja susah. Gap lah intinya antara industri dengan pendidikan. Jadi solusinya adalah bagaimana nih menggabungkan industri dengan pendidikan ya dengan program kelas industri ini. Gitu. Jadi nanti hasil dari kelas industri itu anak-anak mau magang itu gampang. Udah ada portofolionya. Kami pun yang mencari bibit-bibit unggul gitu kan untuk perusahaan kami pun ada di sini. Kita yang latih sendiri lagi sesuai dengan standar industri kami. Seperti itu. Terus juga mereka mungkin gurunya juga mau pengembangan bisa. Ada namanya sinkron. Jadi istilahnya 8+I Mas Afif. Apa itu? 8+I itu adalah mereka bisa magang, mereka bisa magang siswa, magang guru, kunjungan industri, sinkronisasi kurikulum. Gitu. Jadi antara sekolah dengan kita apa sih yang terbaru gitu kan. Kalau sekolah kan mungkin nungguin ya dari dinas pendidikan, dari kementerian itu kan agak lama. Terus juga mereka bisa kunjungan industri gitu kan atau study tour lah bahasanya. Mereka juga bisa ada kemungkinan bisa kerja di industri tersebut, bisa dikasih beasiswa juga. Itu semua melalui dari EduCourse. Itu program kami namanya kelas industri. Kelas industri. Seperti itu. Keren-keren sekali. Ada Gidi dari EduCourse ini sangat-sangat keren menurut saya. Bagaimana EduCourse memastikan bahwa teknologinya itu mudah diakses khususnya untuk siswa atau orang tua yang ada di pedalaman atau daerah terpencil begitu Mas? Ya ini menarik, saya pernah punya pengalaman ya. Ketika itu ke salah satu daerah di Bogor, di Parung, itu sekolahnya tidak punya internet, tidak punya komputer juga. Itu tantangannya. Itu tantangan. Nah, ada istilah Mas namanya, kita mau belajar coding itu namanya unplug coding. Itu unplug coding itu adalah kita belajar coding dengan alat-alat seadanya. Seperti itu. Jadi seperti media kertas, media papan tulis, media spidol dan lain sebagainya. Itu jadi kita waktu itu belajar algoritma gitu ya. Algoritma itu kan susunan ya. Nah, kita belajar algoritma itu menggunakan kertas. Jadi pakai panah-panah kita buat seperti game. Jadi ada tantangannya, kamu boleh lewat sini, kamu tidak boleh lewat sini. Seperti itulah. Jadi ada flow chart-nya. Ada algoritma dan flow chart-nya. Itu juga. Terus kami juga pernah bekerja sama dengan salah satu yayasan itu untuk anak-anak jalanan di bawah kolong jembatan di Jakarta Utara. Kita ajarkan juga tentang unplug coding ini. Jadi selain belajar unplug coding juga mereka membuat karya STEM gitu ya. Membuat sesuatu seperti mungkin kapal-kapalan atau pesawat-pesawatan atau robot-robotan dari bahan bekas. Belajar STEM seperti itu. Jadi kami bekerja sama juga dengan berbagai macam yayasan. Saat ini yang terbaru kita bekerja sama dengan Komatsu, mungkin yang alat-alat berat, alat-alat berat itu. Seperti itu Mas. Wah, inspiratif sekali Sobat Indibis. Tadi dari EduCourse itu ada berbagai program untuk approach dengan anak jalanan juga, terus kemudian memastikan bahwa teknologi itu mudah diakses dengan unplug coding. Untuk daerah tertinggal yang di mana di sekolahnya itu tidak ada internet. Pertanyaan berikutnya, apa tips para pendidik atau institusi pendidikan yang ingin memanfaatkan teknologi secara efektif dalam pembelajaran, Mas Vicky atau Mas Sindu? Mungkin menjawab. Oke, mungkin saya kemas secara garis besar gitu ya. Untuk memanfaatkan teknologi secara efektif mungkin
dari tenaga pendidik ataupun institusi itu bisa dengan keep up to date aja dengan yang namanya perkembangan teknologi, karena pastinya itu nanti akan berdampak besar gitu ya baik dari sisi dalam belajar mengajar ataupun di kehidupan sehari-hari kita. Dan tentunya ketika menggunakan teknologi tersebut kan ada cara-caranya begitu. Jadi bisa istilahnya diberikan pelatihan untuk guru-guru tersebut. Bagaimana cara memanfaatkan teknologi tersebut secara optimal dalam kegiatan baik belajar mengajar ataupun menyusun rencana pembelajaran. Ya, kalau untuk para guru di sana yang sangat luar biasa, jadi memang dengan perkembangan teknologi ini para guru mungkin dituntut untuk belajar lagi. Memang guru itu adalah pembelajar sepanjang masa. Gitu ya, sampai kapanpun guru itu terus belajar gitu ya. Bahkan mungkin saya sempat mengisi workshop itu ada guru-guru yang sudah mungkin umurnya sudah sangat jauh gitu ya. Itu tetap belajar tentang AI, ChatGPT. Ada juga waktu itu saya sebut nenek-nenek gitu ya, umur 65 sampai 70 tahun itu pernah belajar coding ke kantor kami, Mas. Di Serpong itu. Beliau masih mengajar juga? Beliau penasaran. Oh, penasaran. Penasaran kok bisa ada aplikasi A, aplikasi B. Akhirnya dia datang belajar di situ. Keren. Seperti itu. Jadi kalau tips dari saya, pertama pastikan jangan terlalu fokus pada teknologinya. Tapi fokus juga pada pedagogi. Maksudnya adalah teknologi ini sebagai alat. Gitu ya. Tetap libatkan siswa itu secara aktif dalam perkembangan ini. Misal membuat satu modul gitu ya, yang dibuat dengan teknologi AI ataupun media pembelajaran lainnya, itu dicoba juga ke siswanya, jangan sendiri aja gitu terimanya. Terus juga pastinya ikuti pelatihan. Edukos pun bukan hanya mengajarkan ke siswa. Kami juga punya program training of trainer. Kita juga melatih para guru-gurunya untuk belajar STEM, belajar coding, belajar bahasa asing, belajar robotik dan lain sebagainya. Jadi kadang ya kalau saya ke sekolah khususnya di Semarang itu menganggapnya ya udah masnya aja langsung ngajar gitu kan. Ya itu juga boleh gitu. Tapi kita pingin gurunya juga berkembang. Gitu. Makanya kita pingin, ayo Bapak Ibu guru juga kita belajar bareng. Kita belajar bareng, habis itu ilmunya Bapak Ibu bisa tularkan ke anak-anak. Gitu kan. Kalau sama kita kan kadang nggak concern gitu kan. Kalau sama gurunya langsung di sekolah kan lebih concern. Seperti itu sih. Itu mungkin tips dari saya terakhir, setelah membuat segala macam dievaluasi. Caranya bikin umpan balik, feedback gitu kan. Feedback dari siswanya. Buat pertanyaan, bikin dari pertanyaannya dari ChatGPT aja. Yang jawab anak-anak gitu kan. Gimana anak-anak dengan pembelajaran ini suka atau tidak kan seperti itu. Itu sih yang menurut saya. Oke, luar biasa sekali Sobat Indibis episode Join Talk kali ini. Terima kasih untuk Mas Vicky dan Mas Sindu yang sudah hadir di Join Talk kali ini. Nah, buat Sobat Indibis yang tertarik dengan episode kali ini, silakan komen, subscribe, dan bagikan video ini ke sosial media kalian. Sampai jumpa di Join Talk berikutnya. Sampai jumpa. Bye.